Seorang gadis yang rela menikah dengan sahabat sang ayah demi baktinya untuk membayar hutang ayahnya, hingga ia harus rela kehilangan janin yang belum sempat dilahirkannya untuk dijadikan tumbal. Malam ini dengan jengkel tapi pasrah, aku menuruti keinginan ayah untuk menikah dengan lelaki tua itu. Dia sudah beristri dan mempunyai seorang anak laki-laki yang sebaya denganku. Ya, aku akan menjadi madu untuk istri pertamanya. Aku Ani. Bulan Agustus ini umurku memasuki usia 19 tahun. Kulitku kuning langsat, rambut sedikit ikal, dan badanku lumayan berisi, dengan tinggi yang lumayan semampai. Hidungku tak begitu mancung, dan ada tai lalat di sisi kanannya. Kata ibuku, tai lalat di hidung adalah tanda keberuntungan. Namun saat ini aku merasa menjadi wanita paling hina di dunia. Bagaimana tidak? Setengah jam lagi aku akan resmi menjadi Nyonya Tomo. Lelaki 45 tahun, kawan ayahku. Pelakor, ya, mungkin itu sebutan yang cocok untukku. Aku sudah menyiapkan lahir batinku untuk ini. Tak peduli apa kata orang, bagiku aku sudah menjadi anak yang baik karena sudah patuh kepada orang tuaku. Nama ayahku Danan. Beliau adalah pemabuk berat dan tukang judi. Tak ayal, hutang kami menumpuk. Bahkan rumah yang kami tempati akan segera disita oleh bank. Oleh karena itu, Tomo menawarkan bantuan kepada ayahku. Tetapi dengan jalan, aku harus menikah dengannya. Awalnya aku menolak keras. Aku pun kabur dengan kekasihku, Ridwan, ke desa seberang, ke rumah kos budenya Ridwan. Ibu juga membela aku. Beliau menutup-nutupi keberadaanku dari ayah, padahal dia sendiri yang merencanakannya. Tapi tak butuh waktu lama, hanya 4 hari saja, aku sudah ditemukan ayah dan anak buah Tomo. Aku berusaha lari, dan Ridwan pun menghadang ayah. Dengan tergesa-gesa aku lari secepat aku bisa. Namun saat aku menoleh ke belakang, kulihat wajah Ridwan sudah bersimpah darah, dipukul 3 orang lelaki. Aku mengurungkan niatku dan kembali menghampiri Ridwan yang sudah terkapar di tanah. Aku membalik tubuhnya yang tersungkur. Sambil menangis, aku mengusap wajahnya dari tanah yang menempel. Tanganku memerah terkena darah. Ya Allah mas, aku gak tega kalau kamu seperti ini. Kalau kamu pingin Ridwan selamat, seharusnya kamu nurut sama saya, kata ayah membentakku. Ridwan menggeleng. Aku gak rela kalau kamu nikah sama orang itu, An. Melihat keadaan Ridwan, aku pun pasrah dibawa pulang oleh ayah. Dengan syarat jangan pernah lagi ganggu Ridwan. Aku meminta anak buah Tomo untuk membawa Ridwan ke rumah sakit hingga benar-benar sembuh. Tatapan Ridwan kala itu membuat hatiku pedih. Aku akan meninggalkan lelaki yang kucintai selama 2 tahun ini. Tak doakan yang terbaik-baik nak. Meski aku gak ikhlas, moga aja hidupmu lebih enak sama Tomo, kata ibuku sembari membenarkan jilbab putih panjang yang kukenakan. Aku sudah dirias sedemikian cantik mengenakan kebaya putih pemberian Tomo. Hanya menunggu mempelai pria datang untuk segera melangsungkan akad nikah. Aku hanya diam, menatap kaca rias di depanku. Ingin rasanya memberontak, tapi apa daya. Aku juga tak mau orang tuaku susah, terbelit hutang-hutang itu. Saya terima nikahnya, Ani Darwanti binti Danang Prasetyo, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah, sah. Semua mengadahkan tangan untuk mengamini doa dari Bapak Penghulu. Aku pun melakukannya, meski dalam hati aku menolak untuk mengamininya. Kulirik wajah lelaki di sampingku. Ada sedikit kerutan di sebelah matanya. Benar saja, karena umurnya hampir setengah abad. Ingin rasanya kucapik wajahnya, kucongkel paksa bola matanya agar keluar, dan tak lagi melirik gadis-gadis lain untuk dijadikan istri mudanya. Aku sudah mendengar rumor sebelumnya bahwa Tomo sudah 2 kali menikah. Istri yang pertama kabur karena tak kuat hati melihat suaminya menikah lagi.
Ini berarti aku adalah istri ketiga baginya. Lelaki kurang ajar, pikirku. Saat melirik Tomo, tak kusangka pandangan mataku juga terarah ke ujung kanan. Kulihat istrinya di sana menatapku dengan wajah geram. Kusunggingkan senyuman sinis ke arahnya, seakan mengejek. Kulihat bibirnya mengatup, menyiratkan kekesalan darinya. Setelah menandatangani buku nikah dan sedikit acara ramah tamah, semua berakhir. Acara pernikahan ini memang dibuat sederhana, hanya mengambil inti dari acara sakral, yakni akad nikah. Aku diajak memasuki mobil abu-abu di depan rumah. Ibu menggeret koper dari dalam, berisikan semua perlengkapanku yang akan pindah ke rumah Tomo. Kulihat ayah tertawa lepas, merangkul sahabatnya yang kini menjadi menantunya itu. Sebal, memuakkan sekali. Mbak Fani, istri Tomo, mengambil alih koper dari tangan ibuku dan memasukkannya dalam mobil. Kulihat cowok yang bersender di mobil memainkan ponselnya. Dika namanya. Ya, Dika adalah anak Tomo dan Fani. Seharusnya aku lebih cocok menikah dengannya dibanding dengan orang tua bangka itu. Mbak Fani berkali-kali memanggilnya agar membantu memasukkan keperluanku, tapi dia cuek, tak membalas omelan ibunya. Malah semakin asik, tersenyum sendiri memandang gawainya. Setelah berpamitan pada orang tuaku, kami berangkat menuju rumah Tomo. Mobil memasuki pintu gerbang besar yang telah dibuka oleh seseorang, satpam di depan. Kuedarkan pandanganku ke sekitar, benar-benar megah. Bahkan taman di depan terlihat lebih besar dari ukuran rumahku. Mobil diparkir di samping rumah. Kulihat di sana berjejer pula beberapa mobil mewah dan motor-motor gede seperti punya para artis. Begitu kayakah Tomo? Yang ku tahu dia hanya punya bisnis bahan-bahan bangunan. Entah mungkin ada yang lain, aku pun tak tahu. Tomo membukakan pintu untukku. Tangannya tengah menawarkan aku untuk ditarik keluar mobil. Tak ku gubris. Kusingkirkan tangannya dan berjalan keluar dari mobil sambil mengangkat belakang gaun kebayaku yang panjang. Di depan rumah sudah menanti dua wanita dengan daster lusuh sembari membungkukkan badan. Tomo memperkenalkan padaku. Ani, ini Mbok Ija. Kalau butuh apa-apa tinggal panggil dia. Katanya sembari menunjuk salah seorang di antara mereka yang terlihat agak berumur, dilihat dari rambut putihnya. Ini Wirna, bagian masak, kalau pengen apa aja bilang sama dia. Kulirik wanita yang ditunjuk Tomo. Dia terlihat masih muda, mungkin sekitar 25 tahunan. Mempunyai paras yang lumayan ayu, hanya saja tertutupi oleh daster kumalnya. Mbak Fani melengos melihatku. Sembari masuk dengan menghentak-hentakan kakinya, aku mengerti perasaannya. Mana ada di dunia ini wanita yang mau berbagi suami, apalagi cari istri yang lebih muda dan cantik. Sungguh berat ia bisa menerima aku. Tomo merangkulkan tangannya di belakang bahuku dan mencoba menyeretku untuk masuk. Aku menoleh dan menepisnya. Ia tersenyum. Kuberikan pandangan muak kepadanya. Ia berlalu dengan tetap tersenyum, nakal. Jijik aku melihatnya. Bagaimana bisa aku harus hidup setiap hari dengannya? Ibu, aku mau pulang, pikirku. Dari belakang Dika mendekat ke arahku. Selamat datang di neraka, katanya sembari berlalu masuk ke dalam rumah sambil memasukkan kedua tangan dalam celana formalnya. Di dalam kamar aku menanggalkan semua pakaian, memuakan ini, dan menggantinya dengan baby doll kesayanganku. Kuhapus dengan paksa make up yang telah dipoleskan selama 2 jam dari sore tadi. Di depan cermin kulihat Tomo masuk kamar, kemudian menutup dan menguncinya. Kutarik nafas panjang, kusiapkan lahir batinku malam ini. Tomo memandangku lewat cermin, tersenyum menyeringai. Tak kubalas senyumannya sambil terus mengusap make up di wajahku. Ia mendekatiku, mengelus pundakku dari belakang sambil menghadap ke cermin. Tanganku bergetar, tapi tetap berusaha tenang. Ia melerai rambutku dan menciumnya. Dadaku bergetar hebat antara jijik dan takut. Meski aku pernah berpacaran dengan Ridwan, tak pernah kurasakan ini sebelumnya.
Maksimal dia hanya memegang tangan dan memandangku. Ia menarikku berdiri dan merebahkan di kasur, kemudian memulai ritual malam pertama sebagaimana mestinya. Hatiku menangis, sungguh tak rela aku menyerahkan diriku pada tua bangka ini. Namun aku tetap pasrah membiarkan semuanya terjadi. Pagi hari ku dapati diriku terbangun dengan rasa nyeri di sekitar selangkanganku. Aku mengutuk diriku sendiri, jengkel sejengkel-jengkelnya, lalu memukul kasur yang kurebahi. Ku tarik nafas dan menghembuskannya, mencoba membuat diriku tenang. Setelahnya aku bergegas, mandi, kemudian keluar kamar, mencari di mana letak dapur. Aku memandang penuh kagum, melihat rumah bak istana ini. Kulirikan mataku ke sana kemari sambil menyusuri rumah yang entah menyesatkanku. "Mbak Ani, udah bangun toh? Mari sarapan dulu." Sapa Mbok Ica menemukanku. Aku diajak menuju ruang makan. Sambil berjalan aku tetap seperti orang linglung yang tersesat melihat kanan kiri. "Nanti kalau udah sarapan, aku ajak mengelilingi rumah Mbak, biar gak bingung." Tambahnya sembari mempersilahkanku duduk di depan meja yang sudah tersedia banyak sekali makanan lezat di atasnya. Aku mengangguk dan segera duduk, lalu mengambil piring dan mencomot gurami panggang favoritku. Di rumah aku jarang sekali makan ini. Mungkin dalam setahun hanya beberapa kali saja. Dika keluar dari kamarnya yang terhubung langsung ke ruang makan. Ia duduk di seberang depan meja makan, tanpa melihatku sama sekali. Aku seperti tak ada di depannya, sangat cuek dan tak peduli. Aku melirik wajahnya yang tampan saat dia makan. Hidung mancung, alis tebal, rambut sedikit ikal tergerai atasnya. Sangat mirip dengan bapaknya dalam versi muda. Aku tak percaya harus punya anak tiri yang umurnya sebaya denganku. Mbok Ica mengajakku menyusuri seluruh rumah, menunjukkan beberapa ruangan dan kamar. Aku benar-benar takjub dengan keindahan bangunan ini. Pilar-pilar raksasa tersusun apik dengan ukiran naga yang meliuk. Lampu-lampu hias dan besar menghiasani plafon rumah seperti istana yang pernah kulihat di film Barbie favoritku. Tak hentinya aku menunjukkan ketakjuban, hingga di depan suatu pintu, Mbok Ica menyuruhku untuk berhenti. Pintunya dari kayu jati berwarna merah marun, dengan sedikit ukiran seperti binatang yang aneh. Aku termangu diam. "Ruangan ini khusus buat Pak Tomo, Mbak. Siapa saja nggak boleh masuk. Bahkan Bu Fani ya nggak boleh ngintip, Mbak." Jelas Mbok Ica membuatku penasaran. "Emangnya ada apa di dalam, Mbok?" Mbok Ica hanya menggeleng dan tersenyum. Aku mengerutkan kening mencoba ingin tahu. Kulirik lagi pintu di depanku. Tiba-tiba saja pintu itu terasa suwung. Aku mulai bergidik ngeri. Mbok Ica segera menarikku kembali untuk melanjutkan turnya. Sampai akhirnya di belakang rumah aku menemukan Mbak Fani sedang duduk di kursi, santai, sembari memegang buku dan serius membaca. Rambutnya dibiarkan tergerai, tertiup angin pagi. Dagunya lancip, bibirnya agak tebal bawahnya. Terlihat seksi bagi sebagian orang. Meski umurnya sudah terlihat matang, ia cukup menawan. Aku menghampirinya tanpa melihatku dan terus menatap bukunya. Mbak Fani bertanya, "Gimana malam pertamanya? Sukses?" Aku menajamkan pandanganku padanya. Sinting, pikirku. Enteng sekali dia menanyakan tentang itu tanpa ada rasa cemburu ataupun kesal. "Ya begitulah Mbak, kamu kan ya pasti udah tahu rasanya." Aku duduk di kursi sebelahnya sambil memperhatikan keadaan sekitar. Banyak sekali macam-macam bunga mawar di sana. Sepertinya Mbak Fani menyukai mawar. Harumnya semerbak menjadi aromaterapi untukku. Kuhirup dalam-dalam kemudian tersenyum. "Pokoknya kamu mau nurut sama Mas Tomo, hidupmu pasti enak," ujar Mbak Fani kemudian. "Aku kalau nggak demi orang tuaku, nggak bakalan mau Mbak jadi madunya kamu. Maaf loh," jawabku enteng. "Suatu saat kamu bakal merasakan jadi aku, seperti Mbak Tini dulu," tambahnya. "Maksudnya Mbak Tini itu siapa?" Tanyaku penuh selidik. "Istri pertamanya Mas Tomo," jawabnya lugas.
Kemudian ia berdiri dan meninggalkanku sendiri, tanpa penjelasan yang lebih pasti. Aku mencoba mencerna ucapan Mbak Fani. Apa mungkin suatu saat Mas Tomo bakal menikah lagi? Siapa yang peduli, toh aku tidak menginginkannya. Hadirku di sini hanyalah sebagai pengganti bayaran utang ayah. Malam ini malam Jumat Kliwon, aku berada di kamar dan merasakan kerongkonganku telah kering. Aku beranjak dari kasur dan segera ke dapur untuk mengambil minum. Di sana aku temukan Mbok Ija dan Mbak Warni. Saat kubuka kulkas, aku melirik Mbak Warni sedang menata sesuatu di atas nampan. Ia tahu aku memperhatikannya. Tingkahnya menjadi sedikit canggung. Aku mendekatinya. Kulihat di atas nampan telah ditata beberapa kembang yang dimasukkan dalam mangkok berisi air. Jajanan pasar dan kemenyan juga 3 batang lilin. Aku termangu, mulutku membuka. Buat apa ini Mbak War? Tanyaku penasaran. Mbok Ija yang sedang mencuci tangan langsung menyahut. Permintaannya Pak Tomo ini Mbak. Kok aneh-aneh gini sih? Ujarku kembali. Mbak Warni segera mengangkat nampan itu kemudian berlalu meninggalkan dapur. Aku mengikutinya dari belakang sambil menjaga jarak. Kulihat dia berhenti di depan pintu ruangan terlarang itu. Kemudian mengetuknya. Ia tak menunggu pintu terbuka lalu menaruh nampan itu di bawah depan pintu kemudian berlalu. Selang beberapa detik engsel pintunya bergerak. Kudapati Mas Tomo membuka pintu dengan bertelanjang dada menunjukkan perut buncitnya. Ia hanya memakai celana pendek hitam saja. Dengan segera mengambil nampan itu dan kembali masuk dan menguncinya. Gak usah penasaran, ucap seseorang di belakangku mengagetkanku. Aku menoleh, menemukan Mbak Fani di sana. Jangan pakai tanya, Mas Tomo di situ ngapain? Anggap aja nggak ada apa-apa. Aku mengangguk, mesti perasaan aku berusaha tak menghiraukannya dan segera masuk kamar kembali. Di tengah malam aku terbangun, dikagetkan suara pintu berderit terbuka. Mas Tomo masuk dan segera merebahkan diri di sebelahku. Ia menatapku sambil menyibakkan selimut yang menutupiku. Kemudian memandang tubuhku dengan tatapan penuh nafsu. Aku hanya diam, meliriknya. Kemudian dengan segera ia melakukan adegan menjijikkan di malam Jumat ini. Aku merasa jijik dengan diriku sendiri yang hanya dijadikan budak nafsunya. Pelacur, lebih tepatnya. Hampir tiap malam ia menggagahiku. Tak pernah bertanya apa aku mau atau tidak. Tak pernah pula kurasakan cinta dalam dirinya, hanya nafsu dan birahi. Tepat sekali kata itu. Ya, pelacur. Sudah 3 bulan aku berada di rumah ini. Tak pernah aku melihat Mas Tomo tidur di kamar Mbak Fani. Aku merasa malu karena telah merebut suami yang dicintainya. Aku pun tak pernah bertanya pada Mas Tomo kenapa dia melakukan ini. Kehidupan rumah tangga kami hanya seperti rumah bordil. Hanya bertemu untuk melampiaskan nafsu semata, tanpa ada ikatan cinta yang menyatu. Hampir tiap bulan Mas Tomo dan Mbak Fani bertanya apa aku sudah hamil. Aku penasaran kenapa Mbak Fani begitu antusias dan tak menampakkan kekesalannya padaku. Malah ia bersemangat, ingin agar aku segera mengandung. Berbagai cara dilakukannya, mulai dari memberikanku kurma muda, jamu-jamuan untuk kesuburan, dan beberapa pil yang membuatku enak. Kenapa dia tak ingin hamil sendiri? Anaknya juga cuma 3. Apa ia tak ingin menambah keturunannya karena takut keseksiannya pudar? Aku tak berani bertanya. Hingga suatu hari, siklus bulananku terhenti. Hampir seminggu aku merahasiakannya dari semua orang. Aku punya firasat yang buruk terhadap ini. Sebenarnya aku tak pernah menginginkan adanya bayi dalam pernikahan paksa ini. Tapi semuanya sudah terjadi. Mana mungkin aku menolaknya. Minggu kedua Mas Tomo baru menyadarinya. Karena sewajarnya suami istri pasti tahu saat istrinya tetap suci dan beribadah. Ia sumringah saat aku mengiyakan bahwa aku tak mendapati mensku. Hari itu juga Mbak Fani mengajakku ke rumah sakit untuk USG, memastikan. Saat melangkahkan kaki turun dari mobil, mataku berbinar melihat lelaki di depan rumah sakit berseragam satpam, melihat ke arahku dengan tatapan matanya yang penuh rindu.
Dia Ridwan, lelaki yang kucintai dan harus kutinggalkan demi baktiku pada ayah. Ingin rasanya aku memeluknya dan membenamkan wajahku pada dadanya yang bidang untuk menumpahkan segala kerinduanku. Aku berusaha tegar melewatinya di depan pintu. Ia menatapku lekat-lekat. Sejak aku turun dari mobil sampai masuk rumah sakit, namun aku pura-pura tak mempedulikannya. Satu USG dokter menjelaskan bahwa kandunganku sudah berumur 3 minggu. Aku melihatnya di layar. Meski tak kuinginkan, seketika aku luluh saat menatap benihku sendiri. Hampir setiap malam Jumat Kliwon, Mbok Ija dan Mbok Warni selalu menaruh nampan di depan pintu itu. Ingin sekali aku melihat ada apa di dalamnya. Kenapa kami dilarang ke sana? Akan tetapi melihat pintunya saja, nyaliku sudah menciut. Takut akan sesuatu yang entah apa. Aku bertanya pada Mbok Ija, kenapa Mas Tomo hanya mempunyai 1 anak, sedangkan sebelumnya ia mempunyai istri lain. Ia bercerita bahwa dulu Mbak Tini sudah pernah mengandung sebanyak 3 kali dan semuanya hilang. Begitu pula dengan Mbak Fani, katanya juga 4 kali mengandung, tapi yang berhasil lahir cuma Dika saja. Hilang gimana sih Mbok? Keguguran gitu tah? Tanyaku heran. Mbak Warni menjawab, ya udah hilang gitu aja Mbak. Aku memandang Mbok Ija dan Mbak Warni bergantian. Tak mengerti maksud mereka. Seketika ku elus pelan perutku, takut mengalami hal yang sama seperti mereka. Kulangkahkan kakiku untuk kembali ke kamar. Saat melewati ruangan terlarang itu, aku melihat pintunya sedikit terbuka. Ku coba mendekatinya, ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Aku belum berani mengintip. Dengan perlahan aku mengarahkan kupingku ke pintu untuk memastikan apa ada orang di dalamnya. Bau kemenyan menyeruak memenuhi hidungku. Samar-samar aku mendengar suara. Kutajamkan pendengaranku. Seperti terdengar suara erangan dan desahan di sana. Apa aku tidak salah dengar? Yang aku tahu Mbak Fani tidak diperbolehkan masuk ke sini. Jadi siapa yang bersama Mas Tomo di sana? Erangan itu semakin mengeras terdengar. Bersamaan ku dengar suara seperti monyet. Masa di dalam rumah ada monyet? Aku semakin mendekatkan telinga sehingga pintunya yang tersentuh bauku terbuka sedikit lebar. Pintunya berderit membuat aku kaget. Seketika itu pula kepala Mas Tomo menyembul dari dalam. Ngapain kamu ini? Tanyanya dengan nada meninggi. Aku beringsut, mundur, dan menundukkan kepala. Sekilas kulirik Mas Tomo seperti kulihat waktu pertama di sini, hanya mengenakan celana kolor pendek hitam saja. Aku tidak sengaja Mas. Jawabku terbata-bata. Jangan sekali-kali lagi. Kamu pengen tahu di sini ada apa? Bukan urusanmu. Aku gemetaran karena selama di rumah ini belum pernah sama sekali Mas Tomo membentakku seperti saat ini. Segera aku berlari menuju kamar dan menumpahkannya di bantalku. Aku ingin pulang. Kehamilanku sudah hampir memasuki usia 7 bulan. Tiap check up ke dokter, aku selalu bersemangat karena di sana aku akan bertemu dengan Ridwan. Meski hanya sepersekian detik saja, aku sudah berani membalas senyumannya. Dia pun terlihat bahagia melihat aku setiap bulannya. Semenjak bulan keempat, aku sudah ikhlas menerima karunia dalam rahimku ini. Aku bahagia karena Tuhan telah menitipkannya padaku. Aku ingin seperti Ken Dedes yang melahirkan putra-putra dan kelak menjadi raja-raja di tanah Jawa, menjadi perempuan sejati. Meski tak dicintai suami, setidaknya akan ada yang membuatku bahagia. Tak sabar rasanya menanti bagaimana rupa buah hatiku kelak. Seharian ini Mas Tomo berada dalam kamar pribadinya itu. Biasanya dia akan ke sana waktu malam hari, tapi kali ini tidak. Bahkan sejak pagi, Mbok Ija dan Mbak Warni seperti super sibuk, masak banyak dan mempersiapkan banyak jajan seperti sedang ada hajatan. Aku sebenarnya begitu penasaran, tapi teringat saat Mas Tomo membentakku kala itu, membuatku mengurungkannya. Ini buat hajatanmu, soalnya udah 7 bulan, kata Mbak Fani saat melihatku melamun di dapur. Hajatan gimana Mbak? Kok nggak ada yang diundang? Orang tua aku bahkan nggak ngerti apa-apa. Jawabku ketus.
Aku kan udah pernah bilang, kalau kamu pengen hidup enak, harus nurut sama Mas Tomo. Ujarnya dengan nada tinggi. Aku hanya diam, membuang muka dari hadapannya. Aku jelas tahu bahwa ada yang tak beres di rumah ini. Tapi kenapa semua orang sangat patuh pada Mas Tomo? Hanya karena uang, mereka rela jadi budak, bahkan istrinya sendiri. Malam itu semua makanan sudah disajikan di atas tampah besar. Semua dijejer rapi oleh Mbok Ija dan Mbak Warni di depan pintu kamar pribadi Mas Tomo. Entah hasrat penasaranku sudah menghilang, apa bahkan tak ingin tahu apa yang mereka lakukan saat ini. Tiba-tiba kepalaku terasa berat, merupakan diriku di bantal dan dengan segera terlelap. Aku bermimpi berada di suatu tempat yang luas, dengan dikelilingi banyak sekali pepohonan. Aku mengedarkan pandangan, mencari tahu di mana aku berada. Tak ada siapapun yang bisa kutanyai. Tiba-tiba aku mendengar suara gemresek daun di samping. Aku menoleh mencari sumber suara. Ku beranikan diri untuk mendekatinya. Saat kusipakan di daunan yang menjulur panjang itu, aku terperanjat, kaget. Menemukan makhluk dengan tangan yang panjang. Matanya cuma satu, dengan lidah menjulur sampai ke dada. Rambutnya sedikit botak, payudaranya menggelantung hingga ke perut. Dia mengulurkan tangannya yang panjang itu, lalu memegang perutku. Jangan! Aku mencoba melepaskan tangannya dari perutku, tetapi tak bisa. Bahkan genggamannya semakin erat ke pinggangku. Tangan panjangnya melingkar, membelit-belit ke tubuhku, hingga aku tak bisa bergerak lagi. Aku menangis sejadi-jadinya sambil terus berteriak, "Tolong! Tolong!" Sepertinya semua sia-sia, karena tak ada seorang pun ada di sini. Perlahan wajahnya mendekat ke perutku, kemudian dengan cepat menjilatinya dengan lidah panjang dan kasarnya. Aku merasakan panas dan sakit yang amat sangat. Perutku seperti dikoyak-koyak tanpa belas kasihan. Rasa sakit itu semakin menjalar memenuhi tubuhku. Nyeri hampir di seluruh persendianku. Aku tak kuat lagi berdiri, tubuhku lemas. Tapi makhluk itu tetap menjilati perutku sambil memegang badanku agak lebih luasa. Aku merasakan perutku kini telah kempes. Dengan tenaga yang hampir habis, aku meliriknya ke bawah. Ia menengadah, mulutnya penuh dengan darah kental kehitaman, kemudian menyeringai. Bibirnya tertarik melebar hingga ke telinga. Nafasku tersengal-sengal karena ketakutan yang luar biasa. Kemudian, gelap. Aku tersentak kaget dan bangun dengan keringat dingin memenuhi seluruh tubuhku. Kemudian teringat mimpi seram itu, lalu dengan cepat meraba perutku. Oh tidak, perutku menjadi rata. Apa yang terjadi? Mas! Mas Tomo! Mas! Seketika Mas Tomo masuk ke dalam kamar dengan tergesa-gesa, kemudian duduk di sampingku. Kenapa? Sambil menangis ku tarik tangannya ke perutku. Anakmu hilang. Aku terisak memandangnya. Tapi dia malah tersenyum bahagia. Aku diam sejenak. Kamu kok malah senang sih? Tanyaku heran. Udah tenang aja, besok pagi diantar Mbak Fani ke rumah sakit biar dicek. Jawabnya enteng. Aku terdiam, melongo, menatapnya. Tangisanku terhenti. Kulirikan pandanganku di depan pintu. Di sana kutemukan Mbak Fani dan Dika berdiri sambil menyilangkan tangannya di dada. Mereka tersenyum. Aku bingung kenapa semua orang terlihat bahagia. Sudah, tidurlah lagi, ucap Mas Tomo sembari meninggalkanku keluar kamar diikuti Mbak Fani dan Dika. Aku termangu dalam diamku. Sambil terisak aku mengelus perut rataku. Kamu kemana nak? Ucapku dalam hati. Tanpa aku ketahui Mas Tomo di dalam kamar pribadinya itu telah bermandikan uang dan segala perhiasan. Ia tertawa girang sambil menghabur-haburkan uangnya tanpa peduli aku yang sangat terpukul. Paginya kami berangkat ke rumah sakit. Saat turun dari mobil kulihat Ridwan menatapku dengan pandangan penuh heran.
Berkali-kali dia melirik perutku seperti ingin tahu. Aku hanya meliriknya tanpa ekspresi. Saat di USG, dokter pun keheranan. Bagaimana mungkin sebulan yang lalu hasil check up-nya baik dan bayinya sehat. Tiba-tiba hari ini tak terlihat sedikit pun ada tanda bayi di rahimku. Bahkan dinding rahimnya bersih. Tak seperti orang keguguran yang harus melakukan kiret untuk membersihkan darah yang tersisa. Dokter menanyakan apakah aku merasakan sakit atau apa sebelumnya. Saat hendak menceritakan mimpiku, Mbak Fani menyelah pembicaraan kami dengan berkata, "Iya dok, kemarin Ani bilang perutnya sakit luar biasa. Dia seharian keluar masuk kamar mandi. Katanya sambil mencubit pahaku." Aku menelan ludah kemudian mengiyakan. Dokter itu hanya mengangguk, kemudian menuliskan sebuah resep untukku. Setelahnya kami keluar. Aku duduk di kursi panjang depan loket, menunggu Mbak Fani menebus obat. Tiba-tiba aku lihat Rituan menatapku dari kaca luar. Wajahnya teduh menenangkanku. Ia berjalan menghampiriku, tak henti aku menatapnya. Wajahnya yang manis dengan dagu yang sigar jambi mengingatkanku pada cintanya dulu. Kemudian dia duduk di sampingku. "Kamu sudah melahirkan, Taan?" Tanyanya sambil melirik perutku. Aku menggeleng kemudian menjawab, "Anakku hilang mas, aku gak ngerti." "Hilang gimana?" Aku terus menggeleng sambil menggigit bibirku. "Tapi kamu sehat kan?" Tanyanya sekali lagi. Aku mengangguk. Mataku hampir basah melihat dia di sampingku. Ingin rasanya kuungkapkan segala keresahanku padanya. Saat itu juga Mbak Fani berdiri di hadapan kami, lalu menarik tanganku. Aku segera berdiri dan mengikutinya keluar. "Kamu kenal tah sama satpam itu?" "Bekas pacarku, Mbak." Jawabku lugas tanpa berpikir. Mbak Fani kaget, menoleh menatapku, tapi tetap berjalan beriringan denganku. Hari-hari ku lalui dengan ratapan kesedihan karena kehilangan buah hati yang ku idam-idamkan. Tiap 2 hari sekali ibu menjengukku untuk memastikan keadaanku. "Udah Taan, jangan sedih-sedih terus. Besok insya Allah kamu bakal dapat gantinya," kata ibu sambil membelai lembut rambutku. Aku tersenyum dan mengangguk. "Iya bu, insya Allah Ani sudah ikhlas. Mohon doanya ya." "Ayah, gimana kabarnya bu?" "Ayahmu ya tetap kayak gitu, gak bisa berhenti. Tiap malam pulang mabuk. Wegah aku. Tomo ya gitu juga, bapakmu dikucuri uang aja, makin gak karu-karuan," kata ibu sebal. "Sabar bu, doain aja biar ayah cepat dapat hidayah." Ibu tersenyum dan mengangguk, kemudian berpamitan pulang. Malam itu aku duduk di sebelah jendela kamar, menatap indahnya rembulan. Hatiku sakit mengingat janinku. Bahkan aku belum sempat membayangkan bagaimana rasanya memegang tangan mungilnya. Saat pandanganku menatap pelusuh pohon mangga di depan, aku melihat siluet bayangan seseorang. Kutajamkan pandanganku. Ia bersembunyi di balik pohon. Tangannya terlihat kecil memeluk batang pohon. Tapi apa yang melingkar itu? Kuku atau apa? Lalu tiba-tiba matanya mengintip mengawasiku, merah dan menyala. Tak bisa kulihat wajahnya, hanya ada bayangan hitam saja. Siapa yang ada di situ malam-malam begini? Tanyaku dalam hati. Kemudian perlahan dia menunjuk wajahnya sambil terus menatapku dengan senyuman menyeringai. Jantungku berdegup kencang, tak kalah kami saling berpandang. Hingga saat sorot lampu mengenainya, kulihat sesosok monyet dengan gigi taring yang panjang. Perutnya buncit, kuku tangannya panjang hingga melingkar. Tak masuk akal. Mana ada binatang seperti itu? Rambut tubuhnya tak rata, seperti habis dicukur asal-asalan. Keringatku mengucur dari dahi. Tubuhku kaku. Ia berjalan dengan menyeret tangannya yang panjang. Tiba-tiba aku teringat mimpiku malam itu. Saat menatap tangan panjangnya, nafasku mulai memburu. Berkali-kali aku menelan ludah. Aku mulai sedikit mundur dari jendela. Kemudian dengan cepat menutup kasar gorden kamarku. Kusandarkan tubuhku ke dinding sebelah jendela sambil mengatur nafas. Dadaku terasa sesak. Bahkan aku bisa mendengar degup jantungku sendiri. Perlahan ku coba mengintip kembali keadaan di luar.
Dengan hati-hati, kulirikan mataku sambil memegang pucuk korden. Sepertinya sudah tak ada apa-apa. Aku menghela nafas lega. Ngintip papa. Ah! Aku kaget memegang dada. Tanpa kusadari Mbak Fani sudah berada di depanku. Anu Mbak, aku kok kayak lihat monyet. Tapi aneh, mengerikan gitu. Kataku sambil bergidik ngeri. Emang mencari kamu, soalnya udah hafal baumu. Jawabnya enteng, seperti sudah tahu saja. Maksudnya? Tanyaku kebingungan. Itu adalah istrinya Mas Tomo yang ada di dalam kamar itu. Tiap Mas Tomo mau punya bayi, pasti diserahkan monyet itu buat tumbal. Kalau umurnya udah sampai 7 bulan, gantinya ya pasti kekayaan dan kejayaan ini semua. Hah? Apa? Makhluk yang kamu temui di mimpi itu ya wujud aslinya monyet itu. Dia pasti hafal baumu, jadi pasti ketagihan lagi. Aku menutup mulutku tak percaya. Jadi Mas Tomo di dalam kamar itu buat melayani monyet itu? Mbak Fani mengangguk, kemudian aku merasa jijih memegang kemaluanku dari luar. Perutku langsung mual, tapi ku tahan, kemudian teringat Dika. Loh, tapi Dika? Mbak Fani menjelaskan bahwa saat itu Mbak Tini istri pertamanya yang akan hamil anak ketiga, ingin punya bayi. Ia rela menyuruh suaminya menikah lagi agar anaknya bisa hidup dan menumbalkan anak Mbak Fani. Semua sudah sesuai rencana. Mbak Fani menjelaskan bahwa saat itu Mbak Tini istri pertamanya yang akan hamil anak ketiga, ingin punya bayi. Ia rela menyuruh suaminya menikah lagi agar anaknya bisa hidup dan menumbalkan anak Mbak Fani saja. Semua sudah sesuai rencana. Karena akhirnya mereka berdua hamil berbarengan. Hingga memasuki kandungan ke-7 bulan, Mas Tomo berkhianat padanya. Anak Mbak Fani dibiarkan hidup dan anaknya dijadikan tumbal karena telah jatuh hati pada Mbak Fani. Mbak Tini marah luar biasa hingga akhirnya ia pergi meninggalkan rumah ini. Habis punya anak 3, itu aku ya hamil lagi 3 kali. 3-tiganya dibuat tumbal. Jadi kamu nyuruh Mas Tomo nikah sama aku biar bisa menumbalkan anakku? Ia menggeleng kemudian mengangguk. Aku tak mengerti maksudnya. Aslinya aku ya ogah berbagi suami, tapi umurku udah 37. Aku udah sampai perimenopause. Udah gak subur, jadi dokter udah menyatakan kalau aku gak bakal bisa hamil lagi. Ya Allah Mbak, terus sampai kapan kita harus seperti ini? Mbak Fani menggeleng sekali lagi. Aku juga gak tahu An, aslinya aku sudah capek, tapi aku yang gak pengen hidup miskin. Sejak nikah sama Mas Tomo, hidupku enak, semuanya keturutan. Aku menghempaskan diriku berjongkok di lantai sambil memegang kepala. Air mataku menetes. Mbak Fani mengikutiku berjongkok kemudian memelukku. Udah, dijalani aja An. Kita udah telanjur nyebur, gak bisa naik. Kami saling berpelukan, meratapi nasib yang entah sampai kapan akan berakhir. 6 bulan sejak kehilangan anak pertama aku, akhirnya aku bisa hamil kembali. Kali ini aku tak sebahagia dulu karena sudah tahu akhir dari riwayat bayiku nantinya. Bahkan aku sempat berpikir untuk menggugurkannya saja. Seperti biasa Mas Tomo bahagia mendengarnya, tapi tidak denganku. Hatiku yang pernah terluka awalnya tak akan pernah pudar dan membekas sampai kapanpun. Aku memutar otak, kemudian berencana untuk membuat Mas Tomo jatuh cinta denganku agar tak rela menumbalkan anaknya nanti. Aku membuat diriku yang selama ini cuek membalikan semua fakta yang ada. Kutumbahkan seluruh perhatianku pada Mas Tomo. Apapun kulakukan untuk membuatnya tergoda dan hanya melirik padaku. Mbak Fani mulai curiga dan tak suka. Ia sering memergokiku, bercanda dan bermanja-manja pada Mas Tomo. Aku tak peduli. Yang ku mau hanya satu, menyelamatkan bayiku. Hingga saat usia kandunganku 6 bulan, aku memohon padanya. Ia terlihat mulai bimbang, mengingat beberapa bulan ini ia perlahan mencintaiku. Emangnya gak ada cara lain, Tamas? Ia menggeleng sambil menyesap kopi.
Kami berada di belakang rumah menikmati indahnya purnama. Kulihat di atas sana Mbak Fani memperhatikan kami dari jendela kamarnya. Wajahnya penuh dengan kecemburuan. Saat aku melihatnya dengan segera, ia memalingkan muka dengan geram. Sayup-sayup ku dengar gesekan dedaunan di samping Mas Tomo. Tiba-tiba bau apek dan amis menyeruak di sekitarku. Aku mengernyitkan dahi dan mempertajam pandanganku. Sesaat dadaku sesak melihat kembali penampakan malam itu. Ya, monyet itu sudah berdiri di ujung sana menatap Mas Tomo dengan pandangan mengerikan. Aku tercekat diam tak berkedip. Mas Tomo melihatku bingung. Ngapain kamu ini? Aku tetap diam, tak menggeser pandanganku. Ia mengikuti arah mataku, kemudian berjingkat melihat penampakan itu. Ia seperti mengucapkan sesuatu, tapi aku tak bisa membacanya. Mas Tomo terlihat begitu tegang, bibirnya gemetaran sambil mengangguk. Setelah melihat Mas Tomo mengangguk, ia pergi begitu saja. Bicara apa itu tadi, Mas? Tanyaku seketika. Sepertinya dia udah tahu kalau aku mulai ragu mau menumbalkan bayimu. Terus gimana, Mas? Kamu gak pengen punya anak dariku tah? Ia menyesap kopinya sekali lagi. Kulihat lehernya bergerak lambat saat meneguk kopi hitam itu, seperti menahan sesuatu. Lihat saja besok, aku sendiri bingung, katanya sembari menaruh cangkir ke meja di depannya. Ia melihatku sesaat, kemudian membelai rambut panjangku. Aku melirik rambutnya yang sudah mulai memutih di sisi telinganya. Usianya memang sudah tak muda, tetapi masih terlihat gagah dan wibawa. Namun sulit bagiku untuk jatuh cinta padanya. Bayangan Ridwan terus saja terlintas saat aku menatapnya. Esoknya saat aku membantu Mbak Warni di dapur, ku dengar suara Mas Tomo berteriak-teriak di ruang tamu. Terdengar pula suara Mbak Fani mengoceh tak jelas dengan nada tinggi. Kemudian terdengar sesuatu yang pecah. Mbak Warni menatapku seakan bertanya. Ku jawab dengan mengerdikan bahuku. Segera ku cuci tanganku hendak ke depan mencari tahu. Lalu Mbak Ica tergopoh-gopoh masuk ke dapur membawa pecahan kaca, kemudian membuangnya di sampah. Ada apa, Mbok? Tanyaku padanya. Gak tahu, Mbak An, setahu pendengaranku kayaknya ada masalah di toko. Jawabnya sembari bergegas membawa sapu dan pergi. Segera ku ikuti Mbok Ijah ke ruang tamu. Kulihat meja besar dari kaca sudah terpecah belah, berantakan. Di sampingnya kulihat tongkat golf tergeletak. Mungkin ini yang dipakai menghancurkan meja. Kutemukan Mas Tomo di kursi sofa sedang terduduk sambil memegang kepalanya. Mbak Fani berdiri di depannya sembari menyilangkan dada. Saat melihatku, dengan segera ia menjabar rambutku dan menjambaknya. Ya ini akibat perbuatanmu. Kurang enak apa kamu di sini? Hah? Aku meringis, menahan sakit, dan mencoba menarik tangan Mbak Fani agar melepas rambutku. Mas Tomo hanya diam memandang kami tanpa membela aku. Aku salah apa, Mbak? Tanyaku sambil terus menahan kesakitanku. Mbak Fani semakin mengecangkan tarikannya. Au, ampun Mbak, sakit ini. Gara-gara kamu buat Mas Tomo ragu menumbalkan bayinya. Sekarang pekerjaan Mas Tomo kacau. Monyet itu gak main-main. Bakal menghabiskan bersih harta kita kalau kamu gak nurut sama dia. Jawabnya berapi-api. Mas Tomo berdiri kemudian menarik tangan Mbak Fani. Ia melepaskannya. Aku lega memegang kepalaku sambil terus meringis. Rasanya udah mau jebol semua rambut dari akarnya. Gak usah menyalahkan dia. Harusnya kamu mikir siapa yang membuat dia masuk ke rumah ini. Kamu kan yang minta. Sekarang ya jangan salahkan aku kalau sampai tertarik madu ini. Jawabnya lugas. Bagaikan tersambar petir di siang bolong, Mbak Fani terdiam mendengar ucapan suaminya. Kulihat matanya mulai berkaca-kaca. Mbak Fani menjatuhkan dirinya ke lantai, lemas. Ia terdiam menatap lantai dengan pandangan kosong. Kulihat air matanya mulai merembas. Mas Tomo tak mempedulikannya dan segera pergi meninggalkan kami. Mbok Ica segera mendekati kami.
meraih Mbak Fani untuk berdiri, kemudian mendudukkannya di sofa. Aku tetap berdiri, tak merubah posisiku. Maafin Mbak, aku cuma pengen nyelamatin bayiku. Gak ada maksud lain, kataku sambil menunduk di hadapannya. Aku ngerti, tapi aslinya ya yang salah itu Mas Tomo. Kalau enggak gara-gara dia pakai pesugihan buat monyet itu enggak bakal panjang gini. Kita ini cuma korban. Mbok Ija segera pergi mengambil minum untuk Mbak Fani, meninggalkan kita berdua. Aku bakal keluar dari rumah ini Mbak. Aku enggak pengen ngerusak hubunganmu sama Mas Tomo. Jangan, aku masih butuh kamu, timpalnya. Aku udah enggak mau hidup kayak gini, jadi budak nafsu, terus anakku dibuang. Makanan yang tiap hari dimakan dari uang haram, bakalan aku asuh anakku sendiri, tak cari kerjaan sendiri, meski dikit yang penting halal. Jawabku sekenanya. Ia berdiri kemudian dengan segera menggamparku. Kurasakan darah mengalir di ujung bibirku. Terus nggak kamu pikirkan nasibku tah? Nasibnya Mas Tomo. Kalau bayi itu kamu bawa pergi, monyet itu bakalan marah. Suruh nikah lagi loh Mbak, gampang kan? Jawabku sembari beranjak pergi dengan memegang ujung bibirku yang mulai terasa perih. Kubereskan beberapa barang yang kubutuhkan saja, kemudian dengan segera keluar dari kamar. Saat membuka pintu, kudapati Mas Tomo keheranan melihatku menjinjing tas besar. Mau kemana? Aku pengen pulang Mas, udah gak betah aku di sini. Aku segera menyingkirkan tubuhnya yang tengah menghadangku. Lalu aku berjalan, ia mengikutiku. An, jangan aneh-aneh kamu ini. Maaf banget Mas, minta pamit. Kutarik tangan, kucium paksa tangannya dan segera berlalu. Kulihat di ruang tamu Mbak Fani masih di sana melirikku sinis. Tak kupedulikan. Aku sudah muak dengan semuanya. Meski tak dapat dipungkiri, aku di sini diperlakukan dengan sangat baik. Segala pakaian mewah dan semua aksesoris perhiasan dipenuhi oleh Mas Tomo. HP keluaran terbaru selalu aku dapatkan, sepatu, tas bernilai puluhan juta. Akan tetapi semuanya tak menjamin kebahagiaanku. Aku sudah bertekad ingin menemukan kebahagiaanku sendiri. Ibu terkaget melihat aku saat membuka pintu rumah, tetapi ia paham sekali denganku. Aku tak akan bercerita bila tidak ingin. Ia segera mengambil tas besar yang kujinjing, kemudian memapahku masuk. Perutku terasa kram. Aku segera duduk dan melonjorkan kaki, menarik nafas perlahan dan mencari ketenangan. Segera ibu ke dapur dan kembali dengan secangkir teh lemon kesukaanku. Ku minum perlahan sambil sedikit meniupnya agar tidak kepanasan. Kalau capek, istirahat dulu aja di kamar, tenangkan pikiranmu dulu. Kalau udah siap baru cerita sama ibu. Aku mengangguk dan tersenyum. Ia mengelus perutku perlahan. Aku merasa kedamaian yang sesungguhnya. Sungguh hanya ibu tempatku berkeluh kesah. Assalamualaikum. Salam ayah dari luar. Aku terperangah melihatnya memakai peci, baju koko dan sarung. Tak pernah kulihatnya seperti ini sejak aku SMP. Saat aku kecil sebenarnya beliau adalah orang yang taat beribadah. Tapi setelah aku masuk SMP, entah terbujuk setan mana, ia menjadi pemabuk dan pemain judi. Dan hari ini baru kulihat lagi sosok ayah yang kurindukan. Waalaikumsalam. Ayah dari mana? Di musola ada acara hataman. Aku tersenyum, haru bahagia. Perlahan ia mendekatiku dan melihat lekat-lekat wajahku, lalu memegang sebelah kiri rahangku yang membiru akibat tamparan Mbak Fani tadi. Kenapa ini? Tomo tah yang melakukan ini? Aku menggeleng. Ibu dan ayah saling memandang dengan heran, kemudian aku mengembuskan nafas. Lalu secara detail ku ceritakan semua yang terjadi di rumah itu. Mereka memandangku penuh ngeri, seolah tak percaya. Malam itu aku tidur dengan perasaan gelisah, entah apa yang terjadi. Tubuhku terasa panas dan begitu gerah. Apa mungkin aku sudah terbiasa tidur di rumah Mas Tomo yang ber-AC? Sedangkan di rumahku hanya ada kipas kecil di atas meja.
Ku coba duduk dan mengibas-ibaskan bagian dada dasterku dan mengucir tinggi rambutku. Namun masih gerah. Aku sedikit mengomel dan memperbesar volume kecepatan kipas ke nomor 1. Tetap saja panas. Mungkin karena terdengar suaraku yang menggerutu, jadi ibu masuk ke kamar. Ngapain sih nak? Gak bisa tidur? Gerah banget bu. Jawabku sembari terus mengibaskan daster. Orang kalau hamil besar ya emang gitu kan nak? Apa tak kamu kepikiran sama Tomo? Secepatnya aku menggeleng. Aku memasang muka kesel. Ibu kok gitu sih? Ibu malah tersenyum, lalu berdiri dan segera membuka sedikit jendela kamarku. Kamu kan ya udah lama hidup bareng Tomo. Meski awalnya cuma pernikahan paksa, tapi buktinya kamu bisa hamil. Udah kedua kalinya lagi. Jelaskan mulai ada rasa meski sedikit. Aku menggeleng. Aku belum bisa melupakan Ridwan bu. Aku hamil kan emang tujuannya Mas Tomo buat tumbal. Ibu duduk di sampingku dan menghembuskan nafas berat. Udah cobaanmu nak, gimana lagi? Tiba-tiba perutku terasa panas dan kaku. Aku berusaha menahannya tapi tetap terasa. Aduh bu, panas ini perutku. Aduh. Seketika ibu panik. Ia mengusap-usap perutku. Bu, sumpah makin panas ini. Aku terus berteriak sambil menahan sakit. Kemudian secepatnya ia berlari ke dapur mengambil air es dan kain. Segera ia menyipak dasterku dan mengoleskan perlahan. Tiba-tiba kulihat di luar jendela, monyet itu melihatku dengan tatapan dendam. Aku terperanjat, kaget. Tangannya yang panjang ingin segera menarikku, tapi sepertinya ada yang menahannya. Bahkan jari-jari itu tak dapat menembus jendela yang terbuka. Bu, itu bu, monyet di situ bu. Aku menunjuk jendela sambil terus meracau, sakit. Ibu menoleh sambil celingukan. Ia mengedarkan pandangan. Mana sih nak? Ibu gak lihat apa-apa. Gigi taringnya yang panjang seolah siap menerkamku. Ia berusaha masuk dan memaksa tubuhnya, tetapi tak bisa. Dengan segera ibu mengusap perutku lebih pelan dan pasti, sambil membaca beberapa ayat dan bacaan yang entah apa. Kulihat monyet itu semakin merasa kesulitan dan kesakitan, tubuhnya melemah. Ia semakin menunduk ketika ibu lebih mengeraskan bacaannya. Selang beberapa menit rasa panas di perutku sudah mulai menghilang. Kulihat monyet itu pun sudah tidak ada. Segera aku peluk erat tubuh ibuku, menangis di pundaknya. Aku bersyukur berada di rumah ini, karena bayi yang seharusnya hari ini hilang masih tetap ada dalam perutku. Namun satu yang mengganjal, bagaimana nasib Mas Tomo? Di malam yang sama sebelum kejadian di kamarku, Mas Tomo memulai ritual dan telah mempersiapkan segala makanan dan kebutuhan pesugihannya. Ia merasa bimbang karena aku tak ada di rumah, dan sejak awal sudah mulai ragu mau menumbalkan anaknya. Akan tetapi ia tetap melaksanakan kewajibannya demi semua kekayaan dan kejayaan. Ia duduk bersila di depan tampah besar dengan berbagai bunga dan jajanan pasar. Lilin dan kemenyan telah ia nyalakan. Asap putih mengepul memenuhi ruangan. Setelah mengucapkan beberapa mantra pemanggil, monyet itu datang dengan wujud yang cantik. Tidak seperti malam saat aku dan Mas Tomo bertemu dengannya di belakang rumah. Jelas Mas Tomo terkaget karena setiap hari yang dilihatnya justru pemandangan seperti ini. Kulitnya putih, mulus, wajah lancip, hidung bangir dan bibir tipis merah sempurna. Rambutnya hitam mengkilat, panjang dan begitu harum. Tubuhnya hanya berbalut kain panjang, hitam, tipis saja. Tomo tersenyum menakal. Inilah yang dirindukannya. Tiap malam, Tomo selalu siap melayani dan memuaskannya. Sembah sujud saya, Ndoro Putri, katanya sembari sujud di hadapan istri gaibnya itu. Aku tidak menemukan bau bayimu di rumah ini. Kamu harusnya mengerti kalau aku gak bisa ambil bayi itu kalau tidak ada di dalam daerah kekuasaanku. Ampun Doro, Ani sudah tahu kalau bayinya mau ditumbalkan. Jadi dia pulang ke rumah orang tuanya. Kamu mau membohongi aku, hah?
Saat Mas Tomo mengintip dari balik sujudnya, ia gemetar bukan main. Karena untuk pertama kalinya ia melihat monyet itu dalam bentuk aslinya. Wajahnya yang ayu tiba-tiba berubah menjadi mengerikan. Bau yang wangi tiba-tiba berubah amis dan apek khas binatang buas. Ia terduduk lemas, hampir tak kuat menopang tubuhnya sendiri. Nafasnya tersenggal-senggal, tak beraturan. Tangan lembut Ndoro Putri berubah menjadi panjang, keriput dan begitu kasar. Kuku-kukunya bergemeletak saat diayunkan menuju leher Tomo. Ia tercekat tak bisa bernafas. Bahkan untuk mengeluarkan suara saja ia tak bisa. Makhluk bermata satu itu membuat Tomo kehilangan kesadaran. Perlahan pandangannya kabur, samar dan hilang. Ia terbangun melihat keadaan kamar yang sudah dipenuhi uang dan segala perhiasan. Tomo tersenyum bahagia. Jelas dalam pikirannya, Ndoro Putri sudah berhasil mengambil janin Ani. Tiba-tiba suara gedoran pintu membuyarkan lamunannya. Ia berdiri melangkah untuk membuka pintu. Ditemukannya Mbok Ijah di sana dengan kekhawatiran yang luar biasa. Anu Pak, itu Mas Dika, katanya terbata-bata. Segera Mbok Ijah melangkah cepat menuju kamar Dika. Ditunjuknya Fani yang menangis histeris di dalam kamar sambil memeluk tubuh Dika yang kaku. Matanya melotot dan mulutnya terbuka. Tomo melangkah mendekati keduanya. Ia memegang tangan Dika, memastikan nadi di pergelangannya. Tak bergerak sedikit pun. Dek, jantung Tomo serasa berhenti berdetak. Ia tak percaya anaknya telah tiada. Sambil terus terisak, Fani memukul-mukul tubuh Tomo tanpa ampun. Gara-gara kamu Mas, semua ini. Puas kamu membunuh anakmu sendiri. Tomo menerima segala pukulan dari Fani tanpa menolak dan membalas. Ia membiarkan istrinya menamparnya segala kekesalannya. Ia menangis melihat anaknya yang sudah berusia 21 tahun telah kehilangan nyawa akibat perbuatannya. Menyesal sudah pasti. Kini baginya harta yang ia dapat tak sebanding dengan kehilangan nyawa anak sematawayangnya. Ia memang beberapa kali punya anak, tetapi sebelum hendak dilahirkan, semua anaknya telah hilang. Hingga tak pernah sekalipun ia menyesali karena memang tak pernah bertemu dengan mereka. Tapi kini lain ceritanya. Anak yang selama puluhan tahun menemaninya telah direnggut paksa, tanpa belas kasih. Sungguh tak pernah ia merasakan yang sesakit ini. Mungkin ini yang dirasakan Tini, Fani, bahkan Ani saat kehilangan janin yang menemani mereka selama 7 bulan. Air mata Tomo tumpah ruah dalam pelukannya di tubuh Dika. Ia menangis sejadi-jadinya. Fani yang sudah lelah memukul kemudian ikut menghambur saling berpelukan pada tubuh kaku Dika. Cerita sebelumnya, saat Tomo pingsan akibat dicekik Ndoro Putri, sang monyet segera pergi mencari bau janin Ani. Ia menemukan Ani di rumah orang tuanya. Ketika mencoba mengambilnya, tangannya tak dapat menjangkau, karena memang rumah itu bukan daerah kekuasaannya. Ada makhluk lain di dalamnya yang menahan keinginannya. Ditambah lagi bacaan-bacaan yang dibaca ibunya Ani, membuat sang monyet tak bisa bergerak. Segera ia kembali ke rumah. Di rumah, ia melihat Dika yang saat itu sedang berada di kamar bersama 2 orang temannya. Sesaat ia terdiam, seakan lupa bahwa Tomo masih mempunyai anak yang lain. Ia mulai mendekat dan mengendus menikmati bau Dika. Mereka sedang asik bermain game. Kedua temannya saling menghujat sambil memegang stick game, sedangkan Dika berada di sebelahnya memainkan gadget. Segera sang monyet menghampirinya, menatap lekat-lekat dan berada di depan Dika. Dika tersentak kaget, tapi dengan segera sang monyet mencekik lehernya. Ia tak bisa bersuara, lalu tangan panjang monyet melingkari tubuhnya, hingga ia tak dapat bergerak. Ia mencoba memberi isyarat teman-temannya, namun tak bisa. Kedua temannya tak menyadari apa yang telah terjadi pada kawannya itu. Sang monyet membuat mulutnya terbuka. Dengan segera lidah panjang dan kasar sang monyet masuk ke dalam mulutnya, menelusup masuk hingga ke dalam.
Perutnya mengoyak habis semua isi perut dan organ dalamnya. Dika hanya bisa melotot menahan sakit yang luar biasa. Sesaat setelah seseorang kawannya menoleh melihat Dika yang hanya bisa melirikan matanya ke kiri dan ke kanan. "Kamu ini kenapa sih, Dik?" tanya salah satunya. Lalu teman yang satunya lagi menggoyangkan tubuh Dika, tetapi Dika tak bergerak sedikit pun. Mulutnya tetap terbuka, kepalanya sedikit naik seperti menahan sesuatu. Matanya terus bergerak seperti ingin menunjukkan sesuatu. Namun sia-sia, kedua temannya seperti tak bisa melihat penampakan makhluk mengerikan di depan Dika itu. Mereka pun ketakutan dan dengan segera berlari keluar kamar mencari bantuan. Saat Fani mengetahuinya, dengan segera ia masuk ke kamar Dika. Ia melihat sang monyet meloncat keluar lewat jendela. Fani berteriak histeris, kemudian mendekati Dika. Namun semua sudah terlambat, tubuh Dika sudah pucat dan kaku. Matanya melotot dan mulutnya terbuka, seperti habis kehilangan banyak darah. Ia memeluknya dengan penuh penyesalan, berteriak memanggil-manggil nama Dika. Tangisannya sungguh menyayat hati. Kedua teman Dika, Mbok Ija dan Mbak Warni hanya kami. Sebulan setelah kematian Dika, Tomo baru datang menemuiku. Saat di depan rumah, kulihat ayah dan Tomo terlibat adu mulut, saling mencaci dan menuding. Tetangga dan beberapa orang lewat terhenti melihat pertengkaran itu. Akhirnya keduanya pun berhenti saat ibu datang menengahi mereka. "Udah cukup, kamu ganggu anakku. Bakal kurawat sendiri calon cucuku. Gak usah kesini-sini lagi," bentak ayah pada Tomo berapi-api. "Justru aku kesini ini mau pamit sama anak istriku," jawab Tomo yang tak kalah emosi. Aku yang berada di dalam kamar sudah tak tahan lagi. Segera aku menemui Mas Tomo di ruang tamu. "Pamit mau kemana?" Mas Tomo menolehkan pandangannya padaku seketika. Ia langsung meraih tanganku dan menggenggamnya erat. "Aku titip anakku ya, tolong dirawat yang baik. Bakal tak akhiri semuanya nanti malam." Aku mengenyitkan dahi, kemudian menarik tanganku. "Katamu gak ada cara buat mengakhiri, gimana?" Ia tersenyum. "Ada cara terakhir, lihat saja nanti malam." Setelahnya ia meminta maaf pada ayah dan ibu. Ia terlihat benar-benar menyesali dan sangat terpukul karena kehilangan Dika. Ia berpamitan sembari berlinangan air mata. Berulang kali ia berkata untuk titip dan menjaga anakku kelak. Aku jadi merasa tertegun dan kasihan. Entah seakan-akan ia akan pergi jauh dan tak akan kembali. Tengah malam Tomo sudah melakukan ritual pemanggilan seperti saat malam pesugihan waktu itu. Lama ia menanti, tapi sang monyet Ndoro Putri belum juga datang. Di rumah aku merasa gelisah. Entah tiba-tiba kepikiran Mas Tomo. Padahal aku tak pernah sekalipun mencintainya. Aku seperti merasa takut akan sesuatu. Memikirkan cara apa yang akan ditempuh Mas Tomo untuk mengakhiri pesugihannya. Kuambil ponselku dan mencoba menghubunginya. Tetapi hanya nada dengung yang aku dapatkan. Berkali-kali kuulang, tetap saja. Akhirnya aku coba mengetik chat untuk Mbak Fani. "Mbak, Mas Tomo di mana?" Lama ia tak membalas, mungkin sudah tidur karena memang waktu menunjukkan pukul 12:15 malam. Kulirik ponselku berkali-kali tetap tak ada jawaban hingga aku merasakan kantuk. Tiba-tiba ponsel bergerak mengagetkanku. "Mas Tomo gak ada di kamarnya, ngapain kamu malam-malam nyariin?" Segera aku balas, "Mbak, tolong cari Mas Tomo, aku punya firasat gak enak. Soalnya tadi habis pamitan sama aku." Setelah aku mengetik itu, Mbak Fani tak membalas lagi. Aku yakin dia sama khawatirnya denganku dan segera mencari keberadaan Mas Tomo. Di dalam kamar pribadinya, Mas Tomo terus merapalkan mantranya lebih keras lagi. Hingga sekitar 1 jam ia menunggu sang monyet baru datang dengan wujud ayu, dengan segala keanggunannya. "Kenapa kamu panggil aku? Bukannya masih sebulan yang lalu aku udah dapat Dika." Sambil mengatupkan kedua telapak tangannya di atas kepala, Tomo berkata, "Ndoro Putri, aku sudah siap mengakhiri semuanya. Cukup sampai di sini."
Sang monyet pun tertawa. Udah yakin sampai di sini saja? Tomo mengangguk yakin. Ia sudah siap atas segala konsekuensinya. Perjanjian yang pernah diawali harus pula diakhiri. Kesepakatan dari awal adalah Tomo akan hidup mewah dengan segala kekayaan dan hidup kekal. Asal dalam 5 tahunan ada tumbal bayi dari benih Tomo. Kini Tomo sudah lelah hidup seperti itu. Keinginannya sudah diambang batas. Tak peduli lagi akan segala kemewahan dan pangkat tinggi. Ia tak ingin lagi menyakiti wanita untuk diambil paksa janinnya. Kematian dirinya adalah tutup dari perjanjian itu. Dia harus rela menyerahkan rohnya untuk menjadi pengikut setia dan abdi dari sang monyet. Mendekatlah, ucap sang monyet. Segera Tomo berjalan dengan menggunakan lututnya mendekat ke hadapan Doro Putri. Saat sudah tepat berada di depannya, Doro Putri memegang kepala Tomo, kemudian merubah wujudnya menjadi makhluk mengerikan itu. Tomo sudah tak lagi merasakan ketakutan. Ia hanya diam menatap istri gaibnya, menampakkan wujud aslinya. Tangannya yang memegang kepalanya seketika memanjang. Demikian pula dengan tubuhnya, membesar dan tinggi menjulang hingga hampir menyentuh plafon. Tomo menengadahkan wajahnya, melihat dengan jelas penampakan sosok yang selama ini digaulinya. Sungguh menyeramkan, dengan mata satu yang besar, mulutnya yang lebar, dan taring yang runcing memanjang, seakan siap untuk menerkam dirinya. Berkali-kali ia menelan ludah, namun berusaha tetap tenang apapun yang terjadi. Hei Tomo, mulai detik ini aku terakhir melihat wajahmu. Setelah ini rohmu harus jadi pengikutku yang abadi. Demi janin yang kau tumbalkan, ku ambil rohmu dari jasadmu yang sudah menjadi hakku. Ucap sang monyet jelas dan lugas. Seketika kepalanya seolah ditarik secara paksa. Ia berteriak kencang karena seperti merasakan sakit yang teramat sangat. Perlahan tubuhnya seperti mulai mati rasa. Dari ujung kaki kemudian merambat ke atas secara perlahan dan pasti. Panas dan sungguh perih seperti kulit yang terkelupas dari dagingnya. Ia terus berteriak dan meronta sekuat tenaga. Tetapi tangan sang monyet semakin mencengkram erat kepalanya. Ia seakan merasa kini tulang belulangnya telah remuk. Tubuhnya melemah, jiwanya hanya tinggal separuh lagi. Sakit teramat sakit. Darahnya seperti diperas lalu dipompa ke atas, seakan panas menjalari seluruh tubuh. Ia melihat tubuhnya kini mengkerut dan menyusut, sungguh di luar nalar. Bahkan teriakannya tak bisa lagi mengungkapkan rasa sakitnya yang teramat menyayat. Hingga saat detik terakhir, ia melihat Fanny membuka paksa pintu kamarnya. Fanny berlari ke arahnya sembari berteriak memanggil-manggil namanya. Namun semua sudah berakhir. Tubuh Tomo ambruk dengan keadaan yang mengenaskan. Wajahnya pucat, membiru dengan mata melotot seperti kondisi Dika waktu itu. Tubuhnya menyusut dan mengering seperti sudah berumur ratusan tahun. Seakan seluruh isinya disedot dengan paksa. Fanny mengangkat kepala Tomo dan menaruh di pangkuannya. Ia menangis terseduh-seduh. Dipeluknya tubuh suaminya yang sudah tak bernyawa itu. Sungguh mengerikan, tubuh yang gagah dan padat berubah menjadi sedemikian rupa. Ia berteriak sekuat tenaga hingga membangunkan semua orang yang ada di rumahnya. Mbok Ijah, Mbak Warni, Pak Satpam, Pak Supir, dan tukang kebunnya menghambur masuk, mencari tahu apa yang terjadi. Semuanya berjingkat, kaget melihat keadaan majikannya yang semengerikan itu. Tak ada darah sedikit pun, tetapi benar-benar memilukan dan menyayat hati. Keesokan harinya, aku sudah berada di rumah Mas Tomo untuk ikut mempersiapkan segala kebutuhan pemakamannya. Kulihat Mbak Fanny masih syok. Banyak sekali orang yang memberikan ucapan belasungkawa padanya. Namun, ia hanya diam saja, menatap ke depan dengan tatapan kosong. Ia hanya membiarkan orang menyalaminya tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Benar saja, apa yang dialami Mbak Fani sungguh memilukan. Hanya dalam waktu sebulan, ia harus kehilangan 2 orang yang dicintainya. Entah setelahnya ia akan hidup seperti apa dan untuk apa. Takkan ada lagi semangat baginya. Di rumah sakit, 2 bulan setelah kepergian Mas Tomo, akhirnya aku bisa melahirkan anakku dengan selamat. Bayi itu perempuan, cantik dan sehat. Tak henti-hentinya aku mengucap syukur bahagia. Aku begitu terharu atas apa yang dilakukan Mas Tomo untukku dan anakku. Ia rela memberikan dirinya agar anakku bisa hidup. Meski aku tak tahu bagaimana nanti anakku bisa tumbuh tanpa sosok seorang ayah. Ibu dan ayah terlihat bahagia menimang-nimang cucunya di gendongan ibu. Aku tersenyum melihat ayah yang telah benar-benar berubah. Aku terharu, air mataku pun tak berhenti memaksa keluar. Saat keadaan mengharukan itu, tiba-tiba Ridwan masuk ke ruanganku dan tersenyum melihat putriku. Ia memintanya dari ibuku, kemudian menggendongnya dengan amat hati-hati. Kemudian berkata, "Aku siap jadi ayahmu." Kalimat itu sungguh membuat air mataku semakin tumpah ruah. Ayah dan ibu pun tersenyum bahagia menatapku, kemudian saling berpelukan. Di saat itu tanpa sengaja aku melihat sekelebat bayangan di jendela. Ku jelaskan pandanganku beberapa detik. Astaga, sang monyet. Dia hanya menyunggingkan senyum, kemudian hilang tanpa bayang. Itulah akhir cerita yang bisa saya bagikan. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil pelajarannya. Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatif yang ada dari cerita ini. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.